Jika Anda menemukan video ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah resonansi. Getaran pertanyaan di dalam diri Anda telah menemukan getaran jawaban di sini. Sekarang, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Seumur hidup, kita semua diajarkan sebuah doktrin. Kejarlah uang, maka kamu akan mendapatkannya. Kita berlari, terengah-engah, bekerja lebih keras, tidur lebih sedikit, semuanya dalam sebuah pengejaran tanpa akhir. Tapi, pernahkah Anda memperhatikan? Uang itu seperti bayangan. Semakin panik Anda mengejarnya, semakin cepat ia berlari menjauh. Bagaimana jika saya katakan bahwa seluruh paradigma itu salah? Bagaimana jika saya, sebagai seorang praktisi yang telah mendedikasikan hidup saya untuk mempelajari getaran pikiran, memberitahu Anda bahwa uang tidak untuk dikejar, uang itu untuk dipanggil. Dengarkan baik-baik cuplikan terpenting ini. Mengejar adalah tindakan yang lahir dari getaran kekurangan. Memanggil adalah tindakan yang lahir dari getaran kepantasan dan kuasa. Alam semesta tidak merespons kerja keras Anda yang dilandasi kepanikan. Ia merespons sinyal getaran jernih yang Anda pancarkan dari pusat kekuatan Anda. Hari ini, saya tidak akan memberikan Anda tips bisnis atau strategi investasi. Saya akan membocorkan sebuah ilmu yang jauh lebih tua dan fundamental. Sebuah teknologi batin yang memungkinkan Anda untuk mengubah diri dari seorang pengejar yang kelelahan menjadi seorang pemanggil yang berwibawa. Ilmu tentang cara menyelaraskan frekuensi Anda dengan frekuensi kelimpahan itu sendiri. Ini adalah ilmu memanggil uang, sebuah rahasia alam semesta yang jarang sekali dibocorkan secara gamblang. Siapkan batin Anda, buka pikiran Anda, karena apa yang akan Anda pelajari selama 50 menit ke depan berpotensi menulis ulang takdir finansial Anda selamanya. Sebelum kita bisa memanggil, kita harus sadar dulu mengapa selama ini panggilan kita tidak pernah terjawab. Kesalahannya terletak pada pemahaman kita tentang realitas. Kita diajarkan untuk percaya pada dunia materi yang padat, padahal para ahli fisika kuantum telah membuktikan apa yang para bijak kuno sudah ketahui ribuan tahun lalu. Segala sesuatu di alam semesta ini pada intinya adalah energi yang bergetar. Kursi yang Anda duduki, udara yang Anda hirup, bahkan pikiran cemas yang baru saja melintas di benak Anda, semuanya adalah getaran. Pikiran Anda bukanlah sesuatu yang pribadi dan terkurung di dalam tempurung kepala Anda. Pikiran adalah pemancar. Setiap pemikiran memancarkan getaran spesifik ke medan energi universal. Perasaan Anda adalah amplifier atau penguat getaran itu. Sebuah pikiran tentang kekurangan yang diperkuat dengan perasaan cemas akan menjadi sinyal kekurangan yang sangat kuat. Inilah kesalahpahaman terbesarnya. Kita berpikir kita hidup di alam semesta yang merespons tindakan fisik kita. Padahal kita hidup di alam semesta yang merespons getaran dominan kita. Tindakan fisik penting, tapi ia hanyalah akibat dari getaran yang mendahuluinya. Anda bisa saja melakukan tindakan kaya seperti bekerja 18 jam sehari. Tapi jika getaran dominan Anda adalah "aku takut tidak cukup", maka hasil akhir yang akan Anda tarik adalah pengalaman tidak cukup. Getaran selalu menang. Tugas pertama kita sebelum mempelajari ilmu memanggil adalah berhenti memancarkan sinyal yang salah. Mengapa uang tidak datang saat Anda panggil? Karena ada 3 sinyal pengacau utama yang mungkin sedang Anda pancarkan tanpa sadar, yang menenggelamkan sinyal keinginan Anda. Mari kita lakukan diagnosis. Sinyal pengacau pertama, getaran kepantasan yang rendah. Ini adalah sinyal statis yang paling umum. Di permukaan Anda berkata, "Saya ingin punya uang 1 miliar." Tapi di lapisan yang lebih dalam, di pikiran bawah sadar,
Ada suara yang berbisik, "Memangnya kamu siapa? Kamu tidak sepintar itu. Kamu tidak layak. Lihat saja latar belakang keluargamu." Getaran ketidaklayakan ini adalah tembok energi yang sangat tebal. Ia membatalkan pesanan Anda sebelum pesanan itu dikirim. Alam semesta menerima dua pesan yang bertentangan, dan ia akan selalu memenangkan pesan yang energinya lebih kuat, yaitu keyakinan bawah sadar Anda. Sinyal pengacau kedua, getaran ketakutan akan kehilangan. Anda mungkin berhasil mendapatkan sejumlah uang, tapi Anda memegangnya dengan tangan terkepal. Anda takut ia akan hilang. Anda cemas saat harus membayarkan tagihan. Getaran ketakutan ini memberitahu alam semesta, uang adalah sumber stres. Uang itu langka dan bisa hilang kapan saja. Semesta, yang tugasnya adalah mengonfirmasi keyakinan Anda, akan dengan patuh memberikan Anda lebih banyak situasi di mana uang memang menjadi sumber stres dan benar-benar hilang. Anda tidak bisa mengundang tamu agung, kelimpahan, ke dalam rumah yang penuh dengan rasa takut. Sinyal pengacau ketiga, getaran kontradiksi moral. Ini sangat licik. Anda menginginkan kekayaan, tapi di saat yang sama, Anda menyimpan penghakiman negatif terhadapnya. Anda berpikir, orang kaya itu sombong, uang adalah akar kejahatan, atau bisnisnya besar pasti karena curang. Anda tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang Anda benci. Getaran kontradiksi ini menciptakan sabotase diri tingkat tinggi. Setiap kali Anda mendekati kesuksesan finansial, alarm moral bawah sadar Anda akan berbunyi dan menarik Anda kembali ke zona aman kemiskinan yang mulia. Jujurlah pada diri sendiri, sinyal pengacau mana yang paling sering Anda pancarkan? Kesadaran adalah langkah pertama untuk mematikan sinyal itu. Sekarang kita masuk ke inti dari ilmu ini. Setelah Anda mulai meminimalisir sinyal pengacau, saatnya untuk memancarkan sinyal panggilan yang jernih dan kuat. Teknologi ini terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama, menjadi mercusuar, kekuatan visi yang jernih. Alam semesta tidak bisa mengirimkan paket ke alamat yang tidak jelas. Keinginan yang samar-samar seperti, "Saya ingin lebih banyak uang," adalah sinyal yang lembah dan kabur. Anda harus menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya tujuan yang sangat spesifik. Praktik inti, surat perintah semesta. Luangkan waktu khusus, ambil kertas dan pena, bukan gawai. Tulis sebuah surat kepada alam semesta atau Tuhan. Mulailah dengan rasa syukur, lalu tuliskan dengan sangat detail berapa jumlah uang yang ingin Anda panggil. Tulis angkanya dengan jelas. Bagian terpenting, tulis mengapa Anda menginginkannya. Bukan untuk pamer, tapi untuk dampak positif apa yang akan diciptakannya. "Saya ingin uang ini untuk membangun rumah yang nyaman bagi keluarga saya, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Saya ingin menyekolahkan adik saya ke universitas terbaik. Saya ingin membangun sebuah yayasan untuk anak terlantar." Tuliskan dengan penuh emosi. Surat ini adalah cetak biru energi Anda. Ia mengubah keinginan Anda dari harapan kosong menjadi sebuah perintah yang memiliki tujuan mulia. Pilar kedua, mengkalibrasi penerima, seni merasakannya sekarang juga. Ini adalah pilar yang membedakan seorang pemula dengan seorang master. Alam semesta tidak merespon apa yang Anda pikirkan, ia merespon apa yang Anda rasakan. Anda tidak bisa memancarkan getaran kekurangan sambil berharap menarik kelimpahan. Anda harus merasakan perasaan kelimpahan itu sekarang juga, bahkan sebelum bukti fisiknya muncul. Praktik inti, jangkar emosi 5 menit. Setiap pagi setelah bangun tidur atau sebelum tidur, luangkan 5 menit. Duduk tenang, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, lalu hadirkan kembali visi dari surat perintah Anda. Tapi jangan hanya melihatnya, masuki gambaran itu, rasakan dengan seluruh panca indera batin Anda. Jika impian Anda adalah sebuah rumah baru, rasakan dinginnya lantai marmer di telapak kaki Anda. Cium aroma cat baru, dengarkan suara tawa anak-anak Anda di taman. Yang terpenting rasakan emosi lega, damai, syukur, dan bahagia yang meluap-luap di dada Anda, seolah-olah itu semua sudah terjadi. Emosi ini adalah kalibrasi. Anda sedang menyetel frekuensi penerima Anda ke channel kelimpahan. Lakukan ini setiap hari, dan Anda sedang membangun jembatan energi antara dunia batin dan dunia nyata. Pilar ketiga, membuka gertang, tindakan suci melepaskan. Inilah pilar yang paling paradoksal dan paling kuat. Setelah Anda mengirimkan perintah yang jelas, pilar 1, dan mengkalibrasi perasaan Anda, pilar 2, Anda harus melepaskannya. Keterikatan yang cemas akan hasil adalah getaran kekurangan. Saat Anda terus bertanya, kapan datangnya, kok belum sampai, Anda sedang mengirimkan sinyal ketidakpercayaan. Anda seolah-olah memesan barang di toko online, lalu setiap 5 menit menelpon kurirnya. Itu justru menghambat proses pengiriman.
Melepaskan bukan berarti pasrah atau tidak peduli. Melepaskan adalah bentuk keyakinan tertinggi. Ini adalah pernyataan getaran. Saya sudah memesan dengan benar. Saya sudah membayar dengan perasaan yang tepat. Saya percaya pesanan saya sedang dalam perjalanan. Sekarang, saya akan menyibukkan diri dengan penuh sukacita sambil menunggunya tiba. Praktik inti, surat ritual syukur di muka. Setelah sesi jangkar emosi Anda, akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Bukan semoga terkabul, tapi terima kasih Tuhan, semesta, karena permintaanku ini sudah Engkau kabulkan. Aku bersyukur dan menerima manifestasinya di waktu yang paling sempurna. Syukur di muka adalah getaran penerimaan tingkat tertinggi. Ia memotong semua energi keraguan dan kecemasan. Ia membuka semua gertang dan katup di alam semesta agar pesanan Anda bisa meluncur mulus menuju Anda. Sekarang, jika Anda telah memahami ketiga pilar tadi, saya akan membawa Anda ke puncak pemahaman dari semua ini. Sebuah kesadaran yang akan membebaskan Anda selamanya dari mentalitas kekurangan. Dengarkan ini dengan segenap jiwa Anda. Selama ini kita berpikir bahwa kelimpahan, uang dan rezeki adalah sesuatu yang ada di luar sana, terpisah dari kita, dan kita harus melakukan sesuatu untuk menariknya ke dalam. Itu adalah ilusi. Kebenaran sejatinya adalah sumber segala kelimpahan sudah ada di dalam diri Anda. Anda tidak diciptakan dari saripati kekurangan. Anda diciptakan dari saripati sumber yang maha berlimpah ruah. DNA spiritual Anda adalah kelimpahan itu sendiri. Maka ilmu memanggil uang pada puncaknya bukanlah tentang menarik sesuatu dari luar ke dalam. Ini adalah tentang mengizinkan apa yang sudah ada di dalam untuk mengalir keluar dan termanifestasi dalam bentuk fisik. Anda tidak memanggil uang kepada Anda memanggil uang dari dalam diri Anda. Anda bukanlah seorang peminta yang mengetuk pintu alam semesta. Anda adalah sang pemilik rumah yang memegang kunci untuk membuka pintu dari dalam, mengizinkan harta karun yang sudah ada di gudang batin Anda untuk terlihat di dunia nyata. Ketiga pilar tadi, visi yang jelas, perasaan yang selaras, dan pelepasan yang penuh iman adalah tiga putaran kunci yang Anda butuhkan untuk membuka pintu itu dari dalam. Ketika kesadaran ini meresap, Anda akan berhenti merasa kecil, Anda akan berhenti merasa sebagai korban, Anda akan berdiri tegak dalam kuasa sejati Anda sebagai seorang co-kreator bersama alam semesta. Anda tidak lagi berharap pada mukjizat, Anda menjadi keajaiban itu sendiri. Kita telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan dalam hari ini. Kita telah membongkar kesalahpahaman besar, mendiagnosis sinyal pengacau, dan mempelajari tiga pilar teknologi batin untuk memanggil uang. Saya tahu ini adalah informasi yang sangat padat. Jangan merasa terbebani untuk melakukan semuanya sekaligus. Perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dengan satu langkah. Tugas Anda setelah video ini berakhir adalah sederhana. Pilih satu pilar yang paling beresonansi dengan Anda saat ini. Jika hidup Anda terasa tanpa arah, mulailah dengan pilar 1. Buat surat perintah semesta malam ini. Jika Anda kesulitan merasakan emosi positif, mulailah dengan pilar 2. Lakukan jangkar emosi 5 menit besok pagi. Jika Anda orang yang terlalu cemas dan suka mengontrol, mulailah dengan pilar 3. Latih syukur di muka setiap kali Anda berdoa. Pilih satu dan lakukan dengan konsisten selama 7 hari ke depan. Jadikan itu sebagai praktik suci Anda. Tulis di kolom komentar, pilar nomor berapa yang akan menjadi fokus Anda selama seminggu ke depan. Dengan menuliskannya, Anda membuat sebuah deklarasi energi, sebuah janji pada diri sendiri dan alam semesta. Ingatlah selalu puncak kesadaran kita, Anda adalah sumbernya. Berhentilah mencari di luar, mulailah menggali ke dalam. Kunci berangkas kelimpahan alam semesta tidak ada di bank atau di pasar saham. Kunci itu ada di dalam getaran pikiran dan perasaan Anda. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Anda tidak sengaja menemukan video ini, Anda dipanggil untuk mengingat kembali siapa diri Anda sebenarnya. Seorang pemanggil yang perkasa. Sekarang pergilah dan mulailah memanggil takdir kelimpahan yang sudah menjadi hak Anda sejak lahir.